Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 21 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bersatu dengan Kristus. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Santo Matius, yaitu rasul dan pengarang Injil. Santo Matius disebut juga Lewi, dan dikenal luas sebagai seorang pemungut cukai yang tergolong sebagai pendosa. Tuhan Yesus melihat bahwa Matius berharga di matanya. Lalu Yesus memanggil dia dengan berkata, "Ikutlah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus,
Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan rela memulai suatu hidup yang baru, bersatu dengan Kristus. Sikap tegas yang diambil Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yaitu kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius adalah seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus Kristus terlebih dahulu, mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, Matius mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius bersama-sama banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Tuhan Yesus yang mendengar perkataan orang-orang Farisi itu kemudian berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, hal mengelompokkan orang rupanya memang urusan yang rumit. Sudah sejak zaman Tuhan Yesus, orang-orang terbiasa membagi-bagi kelompok masyarakat. Ukuran yang sering mereka pakai adalah ukuran hidup keagamaan. Celakanya adalah kelompok yang satu memandang rendah kelompok yang lain dalam Injil hari ini, yaitu para pemungut cukai. Tuhan Yesus tentu saja tidak setuju dengan pengelompokan seperti itu. Tuhan Yesus mendobrak sistem kemasyarakatan yang ada karena sistem tersebut selalu melahirkan kelompok tertindas dan terpinggirkan. Tuhan Yesus menyapa mereka yang tersingkir dan mau tinggal bersama mereka sebagai suatu bentuk penolakan atas pengelompokan masyarakat tersebut. Tindakan Tuhan Yesus yang memanggil Matius pemungut cukai sebagai muridnya dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai menjadi bentuk kritik sekaligus menunjukkan bahwa tawaran keselamatan Allah berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, siapa saja boleh turut serta dan bersatu dalam karya penyelamatan Allah. Syaratnya adalah kerelaan untuk bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Dalam bacaan pertama kita hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang kesatuan, tetapi bukan berdasarkan kesatuan yang diciptakan atau digolongkan oleh masyarakat atau manusia, tetapi kesatuan yang berasal dari Allah, yaitu kesatuan roh. Kesatuan tersebut
tersedia bagi mereka yang percaya dan menerima Kristus. Itulah yang terjadi pada diri Matius pemungut cukai. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Meskipun berlatar belakang seorang pemungut cukai, namun berkat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Matius memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan bersatu mengikuti Kristus, karena dia mempercayai kebenaran dan menerima Kristus. Menjadi catatan bagi kita dari bacaan hari ini, bahwa Tuhan Yesus memanggil siapapun dan dari latar belakang manapun untuk bersatu dengannya dan hidup dalam persekutuannya. Saudara-saudari terkasih, persekutuan umat beriman merupakan kumpulan umat Allah yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena pertobatan yang dialami setiap umat, sehingga masuk dalam persekutuan umat beriman di dalam Kristus. Sebagai umat beriman, kita harus memelihara kesatuan hidup sebagai para pengikut Kristus, dengan hidup berpadanan dengan panggilan kita, seperti yang ditegaskan Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dengan demikian, kesatuan dan persekutuan hidup kita di dalam Kristus tidak akan terpecah belah, tetapi dapat menjadi sebuah kesaksian nyata bagi semua masyarakat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan juga menjadi pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidup Santo Matius dan dibantu oleh doa permohonannya, agar kami selalu bersatu dengan Engkau, mengikuti Engkau dengan setia, dan mengikat diri padamu dengan hati yang teguh. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.